Anakku, ia berpesan, di kampung ini kau akan terlunta-lunta. Ibu tak punya apa-apa yang bisa ditinggalkan untuk kau makan dan kau pakai. Paman-paman dan bibi-bibi serta uak-uakmu yang masih hidup berkelana dari satu kampung ke lain kampung untuk mengharap belas kasihan pemilik-pemilik sawah yang membutuhkan para pekerja. Orang-orang seperti kita tidak ada yang sanggup membelamu. Paling-paling orang-orang kaya yang ibu tahu dan arif suka mengganggumu. Ibu malah sering ditawari bantuan. Ibu tahu maksud mereka, tetapi ibu lebih tahu pengalaman apa yang telah ibu jalani. Mereka akan tetap menganggapmu anak melarat yang hanya patut dibelas kasihan, tetapi tidak patut untuk duduk sejajar dengan mereka. Suatu ketika, kau akan mereka lemparkan semena-mena, sebagaimana mereka pernah melempar ibu. Di antara isak tangisnya, Nyi Ijah mendengar pesan terakhir sang ibu. Anakku, hanya kepada satu oranglah kau bisa pergi. Ayahmu. Lalu ibunya pun mati, tidak dengan tenang. Dengan sedikit bekal yang dikumpulkan bersusah payah oleh sanak famili ibunya, Nyi Ijah pun berangkat ke kota. Ia naik bus yang lewat menjelang hari siang, tak jauh dari kampung, dan tiba bersamaan dengan datangnya malam di tengah-tengah kota. Untuk beberapa saat lamanya, Nyi Ijah hanya terbengong-bengong memandangi terminal bus, kagum dengan suasana di sekelilingnya. Pertokoan yang ramai, gedung-gedung yang megah, pasar yang tidak pernah diam, manusia yang hilir mudik dengan pakaian aneka ragam yang bagus-bagus semuanya di mata Nyi Ijah. Terpandang sandal jepit di kaki dan rok dari bahan tetreks murahan di tubuhnya, Nyi Ijah tersipu sendiri. Wajahnya merah padam tiap kali beradu pandang dengan orang-orang di terminal. Barulah ketika seorang menegur, "Cari siapa, Neng?" Nyi Ijah tersentak. Ia pandangi si penanya. Ternyata petugas di LLD terminal yang memandang penuh perhatian pada perawan ranum yang tampak sekali baru pertama kali menginjakkan kaki di kota besar itu. Dengan wajah menunduk malu dan tangan mempermainkan kuku, Nyi Ijah menjawab gemetar, "Cari ayah, Pak." "Oh, sama-sama datang dari kampung." "Siapa?" Nyi Ijah gugup.
Ayah Eneng. Nama saya Ijah, bukan Eneng. Petugas berkemeja putih bercelana biru itu terkekeh-kekeh. Habis kekehannya, ia berkata, "Ayahmu, aku bertanya, apakah ayahmu tadi datang bersama-sama dengan Eneng?" Neng Ijah. Semakin Ijah tersipu. Tidak, katanya lambat. Hampir-hampir tidak terdengar. Tetapi gelengan kepalanya cukup jelas terlihat oleh petugas. Ayah saya tinggal di kota ini. Tahu alamatnya? Ijah menyebutkan alamat ayahnya dengan mata mengharap. Semoga orang yang berhadapan dengannya tahu di mana letak alamat ayahnya tinggal. Semoga orang itu kenal baik dengan ayahnya pula. Tentulah sebagai orang kaya, ayahnya cukup terkenal. Tetapi waktu ia sebut alamat dan kemudian juga nama ayahnya, petugas di LLD itu hanya manggut-manggut, hampir-hampir tanpa perhatian. Setelah menatap sejurus pada tubuh perawan yang baru jadi di hadapannya, petugas terminal itu memegang tangannya Ijah. Si gadis tersentak kaget. "Jangan takut," rungut si laki-laki sambil membalas pandangan beberapa orang lainnya di terminal itu, yang memperhatikan mereka semenjak tadi. "Akan kuantarkan kau keluar terminal. Di sana banyak becak yang bisa mengantarkan kau ke rumah ayahmu." Dan kepada abang becak yang kendaraannya kemudian dinaikinya Ijah, petugas di LLD itu berpesan, "Sampai ketemu orang yang dicari, Mang." Sepanjang jalan, abang becak itu banyak bertanya-tanya. Dari mana asalnya Ijah? Siapa namanya? Berapa kali sudah ke kota? Berapa umurnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Yang hanya dijawabnya Ijah pendek-pendek. Ia lebih tertarik pada jalan-jalan lebar yang diterangi lampu-lampu merkuri, kendaraan-kendaraan hilir mudik, rumah-rumah megah, toko-toko yang menjual banyak ragam pakaian dan makanan. Nyi Ijah semakin malu pada apa yang ia kenakan di tubuh, dan semakin merungkut pada perut yang melilit. Ia sudah lapar sekali. Tadi di jalan, bus berhenti di rumah makan. Banyak penumpang yang turun untuk makan. Tetapi Nyi Ijah lebih suka duduk diam. Karena dari rumah ia sudah makan cukup banyak, agar tidak kelaparan di jalan. Toh nanti di kota, ayahnya pasti akan beri makanan yang banyak dan lezat-lezat. "Nomor berapa rumahnya, Neng?" Pertanyaan abang becak itu menyadarkan Ijah dari lamunannya. 32, sahutnya. "Inikah jalannya?" "Benar, Neng. Nah, ini yang 13, nomor ganjil. Sebelah kanan, nah, nomor 22. Barangkali itu tuh, yang ada mobil diparkir di depannya." Bukan bayangan ayahnya punya mobil bagus yang membuat jantung Ijah berdenyut, melainkan bayangan ayahnya sendiri. Ia masih bocah ingusan ketika ditinggalkan oleh ayahnya. Ijah sudah lupa-lupa ingat bagaimana rupa sang ayah. Apakah ayahnya juga demikian? Dan bagaimana sikap ayahnya nanti bila ia tahu Ijah, anak yang merindukan dan sangat mengharapkan pertolongannya, tiba-tiba berdiri di hadapannya. Dada Ijah berdebar kencang waktu becak berhenti di depan rumah bernomor 32.
bersebelahan dengan rumah yang ada mobil bagus di pekarangannya tadi. Di sini tidak ada mobil, tetapi pekarangannya luas. Ada taman bunga dan patung seorang perempuan dari pualam putih gemerlapan, dijilat lampu neon bundar tersembul di antara rerumputan. Dengan menjinjing tas kecil yang ia bawa dari kampung berisi 2 helai pakaian ganti, serta foto lama ketika ia masih bayi di pangku ibu, di sebelah ayahnya, Nyi Ijah melangkahi jalan masuk pekarangan yang dilapisi batu kora. Rumah gedung itu sepi, tidak ada orang di teras depan. Lewat jendela kaca bertirai kain gorden putih yang tipis, ia melihat ruangan depan yang megah serta cemerlang. Juga tidak ada orang. Sesaat, Ijah menoleh ke belakang. Becak tadi sudah berangkat, hanya samar-samar terlihat melaju di telan kegelapan malam, menghilang di sebuah pengkolan. Tiada teman untuk berbicara, tiada tempat lagi untuk bertanya. Tinggal pada diri sendiri. Bolehkah aku masuk? Ada ayah di rumah. Masihkah ia mengakui aku datang bersandal jepit, berok yang sudah lusuh sepanjang perjalanan dari kampung, serta muka kotor oleh debu? Apa pula kata istri ayahnya nanti? Istri ayahnya. Iya, itu Ibu Tiri Nyi Ijah. Ibu Tiri. Seperti apa gerangan rasanya beribu tiri? Dari radio Nyi Ijah sering mendengar lagu-lagu sedih tentang Ibu Tiri yang salak seekor anjing membuat Nyi Ijah tersentak. Ia terpaku di tempatnya berdiri, tepat di depan pintu, di teras. Tangannya baru saja akan mengetuk pintu tanpa melihat, atau kalaupun melihat tidak tahu bagaimana menggunakan bel di dekat pintu itu. Ketika salak anjing yang lantang itu terdengar, jantungnya sampai berhenti berdenyut dan jalan darahnya bagai terputus. Dengan wajah pucat, ia memandang berkeliling. Liar matanya mencari, tetapi ia tidak melihat anjing datang mengejar atau menerkam. Ia hanya mendengar gonggongannya yang tidak putus-putus. Semakin lama semakin lebar. Ia tak tahu itu garasi samping. Nyi Ijah menghela nafas. Kejutnya mereda, tetapi takutnya tidak. Ia bergerak mundur. Siapa tahu sewaktu-waktu pintu lebar itu terbuka dan pintu lebar itu memang terbuka tiba-tiba, disertai bentakan. "Bruno, masuk!" Gonggongan keras itu berhenti. Jantung Nyi Ijah berdenyut kembali. Darahnya kembali pula mengalir. Didahului oleh seseorang perempuan gadis seumur Nyi Ijah sendiri. Tampak anjing itu menjulurkan kepalanya lewat sela-sela daun pintu. Sebentuk kepala yang hampir sebesar kepala Ijah sendiri. Berbulu hitam pekat, bermata merah menyala-nyala, bermoncong sempit dengan gigi tari yang mencuat keluar dari mulut. Seekor boxer besar yang membuat Nyi Ijah bergerak mundur menjauh. "Hayo, Bruno, masuk!" Membentak lagi gadis yang keluar dari pintu lebar itu, yang segera ia tutupkan begitu anjing boxer tadi menarik kepalanya mundur dari sela-sela daun pintu. Gadis itu kemudian memandang Nyi Ijah dengan mata penuh selidik. Dari ujung rambut yang awut-awutan sampai ke ujung kakinya yang telanjang berdebu. Sebaliknya, Nyi Ijah balas memandangi gadis tersebut. Bedanya alangkah jauh. Sandal si gadis bagus, bajunya berwarna-warni, indah sekali di mata Ijah. Tubuhnya tampak manis, telinganya pakai anting-anting.
Bibirnya merah bersepu, pipinya semua putih berbedak. "Cari siapa?" tanya si gadis waktu mereka beradu pandang. Nyi Ija mengatur nafas, berusaha tenang. "Ayah," sahutnya. "Ya, cari ayah." Kembali gadis itu memandangi sekujur tubuh Nyi Ija, dari ujung rambut ke ujung kaki. Kembali pula Nyi Ija membalas memperhatikan si gadis. Tentulah ia ini anak ayahnya dari istrinya yang sekarang. Jadi saudara tiri Nyi Ija. Pantaslah ia penuh selidik. Pantas. Ia tentu tidak mau mengaku bahwa ayahmu siapa? Nyi Ija dongkol. Ia sebutkan nama ayahnya keras-keras. Dari ruang tengah, tampak bayangan seorang laki-laki berjalan keluar. Nyi Ija dan si gadis serempak menoleh waktu pintu yang tadi mau diketuk Ija terbuka. "Mira!" seru laki-laki itu setelah keluar. "Apakah taksi itu belum?" Kalimatnya terputus begitu melihat ada orang lain di samping gadis yang ia panggil dengan nama Mira. Lalu, "Siapa anak ini?" Setengah membungkuk, gadis di dekat Nyi Ija menyahut. "Entah tuan, katanya ia mencari ayahnya." Dahi laki-laki berpakaian perlente itu mengerut. "Ayahnya?" "Saya tuan." Ija kini yang menyahut, mengikuti panggilan si gadis terhadap laki-laki itu. Malah juga mengikuti gerak membungkuk yang sedikit kaku. "Keluarga saya memberitahu alamat ini pada saya." Laki-laki perlente itu memandang Nyi Ija sejurus. Lantas, "Benar nama jalannya?" "Benar tuan." "Nomor rumahnya?" "Saya tuan." Apa? Benar tuan, nomornya sama." Kok siapa namanya?" Ija menyebutkan nama ayahnya. Laki-laki itu berpikir sebentar, kemudian tersenyum. Jelas tidak ramah sama sekali. Dipaksakan. Tetapi Nyi Ija tidak merasakan senyuman yang terpaksa itu. Ia sudah putus harapan karena tampaknya ia terbuntur ke alamat yang salah. Lebih-lebih lagi waktu si laki-laki tiba-tiba berujar, "Oh, baru aku ingat. Memang dulu ia pemilik rumah ini sebelum kami beli." "Oh, kok siapa?" "Anaknya tuan." "Oh, iya ya. Tadi sudah kau bilang." Lantas pada Mira ia bersungut. Kenapa masih berdiri di situ? Si boy lagi berak di kamar mandi. Tunggu sana." Mira membuka pintu lebar tadi, disambut salak anjing. Kemudian pintu tertutup kembali. Si laki-laki parlente ikut pula memutar tubuh mau masuk ke dalam rumah. "Tuan." Laki-laki itu memandangi Nyi Ija dengan malas. "Apalagi? Kemana pindahnya ayah saya?" "Wah, mana aku tahu. Kalaupun tahu, aku sudah lupa. Dia sudah pindah 10 tahun yang lewat." Lantas seraya bersungut-sungut sendirian. Brengsek benar taksi itu. Sudah sejam menunggu. Dan pintu dihempas tertutup. Nyi Ija berdiri termangu-mangu. Wajahnya semakin pucat.
Bukan karena salak anjing boxer mengerikan itu masih terdengar di balik pintu lebar disertai suara kukuk menggaruk-garuk daun pintu. Akan tetapi, karena kepastian yang menghancurkan sisa-sisa harapannya bahwa ayahnya telah lama pindah dan tidak seorang pun tahu alamatnya yang baru. Seharusnya aku tanyakan pada keluarga ayahku di kampung, pikir Ija seraya berjalan meninggalkan rumah itu. Tetapi mereka terlalu pongah. Baru saja aku tampak dari kejauhan, mereka sudah menutup pintu. Padahal aku cuma sekedar lewat di depan rumah, diperlakukan seperti pengemis saja. Aduh ibu, kau beruntung tidak mengalami nasib seperti aku. Kemana ayah akan ku cari? Kemana ibu? Tanpa terasa lagi, air matanya Ija jatuh bercucuran. Ia berjalan dengan gontai. Kakinya lemah sekali. Kebingungan membuatnya lupa diri. Tiba-tiba matanya silau oleh cahaya silau. Lantas telinganya menangkap bunyi rem mencit-decitnya ring. Sebuah mobil berhenti di depannya. Lalu dari kegelapan, ia dengar suara supir menyumpah-nyumpah. Jadah, mau bunuh diri. Bukan di sini tempatnya. Lalu mobil itu melaju lagi. Setelah Nyi Ija buru-buru menepi, selintas ia masih sempat melihat bagaimana mobil tadi membelok masuk ke pekarangan rumah yang baru ia tinggalkan. Tentulah taksi yang ditunggu-tunggu laki-laki itu, sehingga tampak sangat begitu kesal. Yang ia tahu adalah hal yang sangat bertentangan. Ketidaktahuan kemana akan pergi. Becak, Neng. Lagi-lagi Nyi Ija tersentak. Sebuah becak melaju perlahan-lahan di sampingnya. Nyi Ija memperhatikan pengendaranya, berharap mudah-mudahan ia adalah abang becak yang tadi. Ternyata bukan. Yang tadi sudah tua, berwajah kelimis. Yang ini masih muda, bertubuh kekar dengan kumis melintang di atas bibirnya yang tebal. Seram juga, tetapi Nyi Ija perlu seseorang untuk bertanya. Benarkah jalan ini jalan Pandu, Kang? Dipanggil Akang, abang becak itu tampak senang. Benar? Mengapa? Kalau begitu, nomor rumah tadi juga benar. Tentulah laki-laki perlente itu tidak berdusta. Ayahnya sudah pindah, entah kemana. Cari seseorang, Neng. Nyi Ija tiba-tiba punya harapan lagi. Iya, katanya, mencari ayah saya. Lantas ia sebut nama ayahnya, berharap semoga abang becak itu kenal. Di mana tinggalnya ayahmu? Tanya abang becak, sama sekali tanpa perhatian pada nama ayahnya Ija. Jadi orang ini pun tidak tahu, tidak kenal. Ija semakin lemas, lututnya mulai goyah. Tidak saja tubuh, akan tetapi juga jiwanya mulai letih. Abang becak itu menghentikan kendaraannya. Naik saja, Neng, kita cari bersama-sama. Ija menurut saja. Ia tak tahu mau kemana pergi. Tetapi mudah-mudahan si abang becak bisa menanyakan alamat ayahnya ke sana kemari. Mereka berputar-putar di bagian kota. Namun perhatian Ija pada suasana cemerlang dan megah di sekelilingnya sudah hilang. Tiada kekaguman lagi, tiada rasa takjub. Yang ada hanya kecemasan pikiran kalut dan keringat dingin yang berlelehan di ketiak. Sampai tiba-tiba becak berhenti
dan pengendaranya berkata, "Kita turun di sini aja, Neng." Seketika Ijah melihat berkeliling. Mereka berada di sebuah jalan aspal yang sudah rusak berat. Tanpa lampu-lampu merkuri, tanpa gedung-gedung megah, tanpa toko-toko yang gemerlapan. Gelap sepanjang jalan, dan bau busuk yang pengap terlempar dari sebuah selokan besar yang airnya kehitam-hitaman di pinggir jalan. "Di sinikah ayahku tinggal?" tanyanya Ijah, memandang ke rumah-rumah di sekitarnya. Rumah-rumah dari dinding papan dengan atap-atap genteng yang sudah lumutan. "Ayahnya kan orang kaya, tidak mungkin dia." "Kita tak tahu di mana ayahmu tinggal, Neng. Aku yang tinggal di sini. Mau ikut?" Ijah kebingungan. Abang beca itu tersenyum lebar, seraya memperhatikan sekujur tubuh dan wajah Ijah dengan mata lebar. "Kau tentu lelah, perlu istirahat, mandi, makan, lalu tidur." Ya, orang ini benar," pikir Ijah. Lantas turun dari beca, berjalan mengikuti laki-laki itu memasuki salah sebuah rumah petak tak jauh dari selokan. Rumah itu berlantai tanah, ruang depan yang sempit, hanya diisi kursi rotan yang sudah reot, diterangi lampu 25 watt. Ruang tengah merangkap ruang makan dan ruang dapur dengan perabotan ala kadarnya. Lalu sebuah kamar berpintu kayu yang kapurnya sudah luntur. Orang itu mengatakan ia tinggal sendirian di rumah ini. Jadi Ijah tak usah malu-malu. Ia menyuruh Ijah mandi ke sumur di belakang. Tertawa dengan ramah di mulut dan tersenyum nakal di matanya yang tak berkedip memandangi perawakan tubuh serta raut wajahnya Ijah. "Kau bertele-tele," rungut Kurdi memotong ceritanya Ijah yang terbujur diam di hadapannya. Mulut si mayat kumat kamit melontarkan sumpah serapah yang samar-samar kedengaran. Kemudian, "Aku menceritakan." Nafasnya terdengar berat dan lelah. "Menceritakan apa yang ada hubungannya dengan suamiku, seperti yang kau minta." "Langsung saja." "Tidak. Kau harus tahu bagaimana mulanya aku bertemu dia. Kau harus tahu bagaimana baiknya ia padaku. Kau harus." Suaranya Ijah terdengar penuh semangat. Ia benar-benar seorang lelaki yang patut didambakan wanita manapun di dunia ini. Ia baik. Ia laki-laki terbaik. "Tetapi ceritakan tentang dia saja. Tak usah bawa-bawa nama tukang becak yang tidak karuan itu." "Tanpa abang becak itu, tak akan aku bertemu dengan suamiku." Desis mayatnya Ijah marah. Beberapa saat hanya terdengar nafas-nafas lelah saja. Kurdi membiarkan. Kebulan dari dupa telah menipis. Ia tambahkan sebonggol kecil lagi batu menyan. Membersit bunyinya. Karena asap dupa tidak membesar juga, Kurdi mengipas-ngipas dupa itu dengan sarung hitam. Asap dengan cepat berkebul, membawa bau khas yang mendirikan bulu roma orang-orang yang tidak menyukainya. Dan Ijah, ia terbatuk-batuk. "Asap itu," katanya setengah merinding di antara suara batuk yang menggoncang-goncang tubuhnya. "Asap itu, hentikan." "Akan kuhentikan begitu selesai ceritamu." "Baik-baik, akan kuteruskan. Tetapi asap itu, aduh."
Suara batuk Nyi Ijah terdengar sampai keluar rumah. Bu Enju yang beberapa saat berselang mendengar jeritan anak angkatnya yang sudah mati itu, kembali tertegun di dekat sebuah batang pohon besar. Ia hanya beberapa meter lagi dari rumah Pak Lurah. Ia memutar tubuh, memandang ke arah rumahnya di kejauhan. Tetapi yang ia lihat hanya malam yang pekat, kehitaman yang mencekam. Suara batuk-batuk barusan tidak sekeras jeritan tadi. Namun di malam sesunyi sekarang, di saat mana jangankan tetangga-tetangganya, bahkan jangkrik pun pada takut untuk menimbulkan suara. Suara batuk-batuk itu terdengar sangat jelas memecah kesepian malam. "Anakku," bisik Bu Enju parau. "Apakah kau?" Ia ingin berlari pulang untuk membuktikan bahwa anak angkatnya tersayang tidak mati, akan tetapi masih hidup, atau hidup pun penunggu jenazah itu telah menghidupkannya kembali. Bu Enju ingin berlari ke sana secepatnya, sekuatnya, tak peduli apa nanti kata Kurdi. Tetapi waktu ia gerak-gerakan kaki, aduh lemasnya. Otot-otot Bu Enju teramat kejang. Tidak, ia tidak sanggup berlari ke rumah. Tidak pula ia sanggup memandang muka Kurdi, yang pasti akan marah besar karena merasa diganggu. Lebih baik ia teruskan perjalanan ke rumah Pak Lurah. Bahkan untuk memutar tubuh kembali pun, otot-otot kaki Bu Enju terasa lemas sekali. Ia tahu rumah Pak Lurah tinggal beberapa langkah lagi. Ia kuat-kuatkan hati. Ia kuat-kuatkan pula kaki. Suara kaki-kakinya menjejak di tanah. Biasanya tidak terdengar sama sekali. Tanah terlalu lembut untuk memantulkan jejak-jejak kaki tua dan lemah. Setua dan selemah kaki Bu Enju. Namun di telinga perempuan tua itu, suara-suara jejak kakinya di tanah terdengar berdebung-debung, seperti langkah-langkah kaki raksasa. Ia cemas memikirkan nasib anak angkatnya di rumah. Tetapi kecemasan itu perlahan-lahan dirayapi perasaan takut oleh bunyi langkahnya sendiri. Benar-benar berisik. Arwah-arwah yang selama ini terbaring tenang dalam kegelapan bisa bangkit karena marah, termasuk arwah anak angkatnya. Arwah anak angkatnya. Bu Enju tertegun sesaat. Bagaimana kalau arwah anak angkatnya yang bangkit? Bila itu terjadi, tentu ia tidak melihat Nyi Ijah berjalan lemah gemulai mendatanginya, melainkan berjalan tanpa menjejak di tanah. Mungkin terbang seraya menyeringai, tertawa terkikik-kikik, menggendong mayat bayinya yang berbentuk aneh itu. "Hi, tidak," bisik Bu Enju menghibur dirinya. "Ijah tak akan jadi kuntilanak, tak akan." Suaranya terputus sampai di situ. Ia mendengar sebuah suara yang aneh, seperti orang batuk. Bukan batuk Nyi Ijah, melainkan batuk lelaki, kering dan serak. Jelalatan mata Bu Enju melihat ke kiri ke kanan, menembus kegelapan malam. Ia menoleh ke belakang, terus membesarkan mata memandang ke depan. Kegelapan semata. Paling-paling tampak bayang-bayang pagar bambu. Mungkin hanya lamunanku saja, pikir Bu Enju lalu melangkah lagi. Perlahan agar tak terdengar suara kakinya, agar tak berisik membangkitkan arwah-arwah di kegelapan malam. Hei! Suara berat itu jelas sekali terdengar, dekat di telinganya sebelah kiri. Bu Enju menggigil. "Lihat kemari." Apa? Sentak Bu Enju sengau, lalu menoleh ke kiri. "Mendekatlah."
Bu Enju mendekat. Ada kekuatan gaib yang menyuruh mendekat, melewati pepohonan yang hitam, memasuki kegelapan yang lebih hitam lagi. Semakin dekat, semakin ia dengar suara ganjil itu. Suara yang berat, letih, serak, desa-desa nafas yang tersentak-sentak. Mirip desa nafas kerbau yang sekerat dengan leher yang putus disembelih. Di rumah Bu Enju, mayat Nyi Ija melanjutkan ceritanya dengan desa nafas yang sama letihnya. Sebagai gadis kampung, hatinya polos tanpa prasangka. Abang beca itu ia anggap sebagai penolong, dan besok pasti bersedia mencarikan alamat yang baru dari ayahnya. Laki-laki ini begitu baik, membolehkannya ikut dengan becaknya tanpa membayar. Coba kalau Nyi Ija harus jalan kaki, membawanya ke rumahnya. Coba kalau tidak, di mana Ija harus tidur? Di sini, sebelum tidur ia malah diberi makan sekenyang-kenyangnya. Sehingga begitu ia baringkan tubuh di dipan kecil dalam kamar satu-satunya di rumah petak itu, ia lantas terlelap seperti seorang putri yang habis bermain yang melelahkan sepanjang hari. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia lihat ayahnya datang. Ia lupa-lupa ingat wajah ayahnya. Hanya tahu dari potret. Setahunya ayahnya bermuka klimis. Tetapi yang datang ini berkumis, dengan rambut awut-awutan tak terurus. Ia mendekati Ija, mengulurkan tangannya. Ija berharap ayahnya memeluknya, seraya mengucapkan kata-kata, "Anakku, anakku yang malang, syukurlah kita bertemu, nak." Ija ingin berkata, "Ayah, ayah, dari mana kau ayah? Di mana kau tinggal dan mengapa?" Ija tersentak. Laki-laki yang ia sangka ayahnya itu memang memeluknya kuat sekali. Tetapi laki-laki itu berbuat dari sekedar memeluk. Ia juga menciumi Ija. Bukan saja di pipi, tetapi juga di leher, di bibir, bahkan jari jemarinya yang kasar meremas-remas dada Ija yang baru tumbuh. Ija terlonjak, bangun dengan kaget. Ternyata abang beca yang mengajaknya tidur di rumah petak itu yang tengah menggeluti tubuhnya. "Kang," katanya, "mau apa kau, Kang?" Diamlah anak manis. Kau akan senang." "Kang, aduh." Abang becak itu merenggut pakaian yang melekat di tubuhnya Ija. Gadis itu mau menjerit, tetapi mulutnya keburu dibungkam oleh si laki-laki. "Kalau kau menjerit lagi, kupukul kau. Mati." Dengan mata melotot ketakutan, Nyi Ija mengangguk-anggukan kepala. "Nah, berlakulah seperti anak manis. Kau telah kutolong, dan aku akan terus menolongmu." Tetapi Ija sempat juga memekik tertahan, manakala laki-laki durjana itu berhasil merenggut keperawanannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.